Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang masih berstatus tanpa klub usai kontraknya dihentikan Ulsan HD pada awal Oktober lalu. Terbaru, ia menyatakan siap memilih Timnas Indonesia jika ada tawaran meskipun ada pilihan dari tim lain. Melalui wawancara baru-baru ini dengan Goalpost Asia, Sintayong sempat menyinggung posisi kepelatihan di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Walau tertarik kembali ke Indonesia, Sintayong mengaku belum mendapat tawaran dari PSSI untuk kembali melatih timnas. 저는 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그런 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 같은 조건이고 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. Sementara mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, menilai peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Bahkan tidak logis jika melihat peringkat FIFA Indonesia saat ini. Pastur yang dipecat bersama Patrick Kluivert oleh PSSI pada 16 Oktober lalu mengungkapkan bahwa dirinya semula mengira proyek kepelatihan di Timnas Indonesia akan berlangsung dalam jangka panjang. Ia menyebut pemecatan setelah hasil buruk memang sudah menjadi hal wajar dalam dunia sepak bola. We waren ook wat dat betreft drieledig. Het zou mooi zijn, korte termijn, als je het WK haalt. Maar goed, als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Het tweede was Gerald Vanenburg en Frank van Kempen op de onder 23 en de onder 20. Anggota Exco PSSI mengonfirmasi bahwa tidak ada rapat Exco yang dijadwalkan untuk membahas pelatih Timnas Indonesia. Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia menegaskan hingga kini tidak ada undangan untuk rapat Exco PSSI. Sebelumnya Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengatakan PSSI akan mengadakan rapat Exco untuk membicarakan pelatih baru. Dikutip dari laman kompas.com, anggota Exco yang juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyebut belum ada undangan rapat Exco untuk membahas pelatih baru. PSSI masih belum menentukan pelatih Timnas yang baru menggantikan Patrick Kluivert. Namun sejumlah nama ramai dibicarakan publik. Nama mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, kembali mencuat. Secara terang-terangan, STY juga membuka hati jika tawaran datang dari PSSI. Kemudian ada Jesus Casas. Ia pernah menjadi pelatih Irak dari 2022 sampai 2025 dan meraih juara Piala Teluk 2023. Selanjutnya ada Timur Kapadze yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya adalah asisten pelatih Fabio Cannavaro. Yang terbaru ada Frank de Boer. Ia pernah melatih Inter Milan pada 2016. Sempat juga menangani timnas Belanda dari 2020 sampai 2021. Saudara, sejumlah nama disebut-sebut bakal menangani timnas pasca dipecatnya Patrick Kluivert. Yang terbaru muncul lagi nama Sintayong yang mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Apakah STY akan kembali melatih timnas? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola. Sudah ada Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Selamat sore, Mbak Tia. Ya, Bung Wesley, seberapa besar sebenarnya menurut Anda peluang STY kembali untuk melatih timnas Indonesia jika kita melihat dari hubungan terakhir antara PSSI dan juga STY? Ya, ini kan drama nggak berkesudahan dan kalau kita lihat cerita-cerita itu sudah dipanaskan oleh penerjemah STY ketika di timnas, JJ yang terus-menerus berbicara di banyak kesempatan, di berbagai kesempatan soal cerita-cerita masa lalu, seperti ingin mengembalikan nostalgia, seperti ingin mengatakan bahwa STY itu
tidak akan berpisah dari Indonesia. Ceritanya kan terus dikembangkan oleh konten-konten kreator juga. Bagi saya, pertanyaan pertama saya adalah, apa alasan utama PSSI ketika memutus Sintayong itu harus menjadi alasan juga diperjelas kenapa kita memakai Sintayong lagi setelah kita melepas tanpa alasan yang kuat, lalu apakah kemudian kita akan ambil lagi? Kecuali ini Mbak Cynthia, karena saya pernah berbicara bahwa ada 2 cabang olahraga yang itu membutuhkan persetujuan istana untuk ketuanya, bulu tangkis dan sepak bola. Itu pernah saya tanyakan kepada mantan ketua PBSI dulu, dan dia mengatakan kalau istana sudah menyetujui nggak ada yang larang. Tapi kalau istana bilang nggak, mau goyang gimana juga, mau kampanye gimana juga susah. Nah, apakah ada tekanan dari istana untuk kemudian mengembalikan STY? Karena Mbak Cynthia, dalam sepak bola tidak mudah untuk mengembalikan situasi di tim yang pernah kita tinggalkan. Apalagi ada cerita nggak sedap, duka-duka nggak sedap. Kan exco kita kan nggak selamanya, nggak semuanya bercerita baik tentang STY. Tapi begini Bung Wesley, kalau betul seperti yang Anda sampaikan, tapi di sisi lain juga ada tekanan publik yang sebagian besar ingin ataupun mengharapkan Sintayong bisa kembali untuk melatih timnas Indonesia. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan? Wajar ya, apa yang STY lakukan selama lebih dari 4 tahun di sepak bola Indonesia, meskipun ada poin yang membuat orang kecewa. Yang pertama, STY tidak kunjung belajar bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, kabarnya dalam perjanjian itu STY harus membantu pengembangan pelatih-pelatih sepak bola Indonesia, transfer knowledge, dan itu belum terjadi. Mungkin itu kalau bisa diperbaiki akan memudahkan, tapi tidak ada jaminan ya Mbak Cynthia. Tidak ada jaminan kita akan kembali dalam formasi ketika STY meninggalkan Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi, karena tekanan itu akan terus tuh dari pihak-pihak yang tidak suka, bahkan dari internal PSSI sendiri pasti ada usaha-usaha itu. Karena kalau kita mengembalikan STY, bukankah wibawa ketum akan jatuh? Oke, tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan STY kepada timnas Indonesia, ini kan sebenarnya ada fondasi yang sudah dibentuk oleh STY. Apakah itu akan juga menjadi pertimbangan untuk PSSI kembali mempertimbangkan atau seperti apa menurut Anda? Atau apa yang harus diperbaiki? Perubahan nyata dalam Sintayong selama saya melihat, maksudnya pertama dia berani memutus beberapa generasi untuk mencoba pemain baru, pemain muda untuk bertarung di tingkat senior. Lalu selama kita nonton timnas era Sintayong selalu ada aspek kejutan. Aspek kejutan itu kadang formasi yang udah dipakem itu orangnya diganti, tapi gaya mainnya enggak. Lalu tiba-tiba dia berani main ofensif. Dari sebelumnya dia bermain defense counter attack, dan itu uji coba itu memang tidak selamanya berhasil. Tapi secara track record kan sampai kita dari kualifikasi 1, kualifikasi 2, kualifikasi 3, dan kita lolos kualifikasi 4 dengan istilahnya percobaan-percobaan membangun fondasi. Pelatih setelah Sintayong kan sudah punya fondasi, dia meneruskan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hargai dari yang dikerjakan oleh STY. Tapi Mbak Tia, sekali lagi, kita nggak tahu apa sebenarnya problem utama antara federasi kita dengan Sintayong sehingga kemudian ada pemecatan. Itu dulu yang harus. Jadi masalahnya harus dicari tahu dulu ya, agar bisa memungkinkan diperlukan kembali STY atau pelatih baru. Lalu menurut Anda siapa saja kemungkinan pelatih yang bisa mengisi timnas Indonesia? Yang belakangan kuat kan orang mensinyalir ada konten kreator bilang dari Jepang, karena sebelumnya dia bilang pendukung Clifford tiba-tiba minta Clifford dipecat, lalu tiba-tiba sekarang ngomong tolak dari Jepang. Ini jangan-jangan ada bisik-bisik dari dalam federasi. Lalu ada postingan Om Simon Tamata yang madu banget kita berfoto dengan Frank de Boer, lalu dikait-kaitkan karena Frank de Boer pernah di hire oleh Pak Erik ketika menangani Inter Milan. Tapi jangan lupa di Inter Milan dia dipecat dengan prestasi ketika itu 14 pertandingan 7 kali kalah. Lalu di Crystal Palace dia dipecat juga dengan 5 pertandingan 4 kali kalah. Lalu terakhir di Al Jazeera di Uni Emirat Arab dia juga
dipecat sebelum waktunya. Jadi track record dia itu kurang menyenangkan. Sampai pelatih Jose Mourinho pernah mengatakan ketika dia di Crystal Palace tuh, Frank de Boer dibilang pelatih terburuk sepanjang sejarah Premier League. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah pelatih yang benar-benar mau mengerti sepak bola Indonesia, itu maksudnya. Bukan kita ini membangun sepak bola harus dengan sistem, cukup dengan nama besar. Nah itu harus disatukan antara sistem dan nama besar. Mungkin nama besar sebagai daya tarik, tapi sistemnya jangan lupa. Sistem menjadi salah satu hal yang patut dipikirkan. Bung Wesley, kalau saat ini kita memiliki kekosongan kursi pelatih, seakan membuang waktu. Padahal kita dihadapkan dengan FIFA Matchday, kita juga dihadapkan dengan Piala Asia. Ya, FIFA Matchday tanggal 9 sampai 17 November ya. Mungkin saja kita sudah punya, mungkin saja kita caretaker, itu mungkin. Karena pertarungan internal di federasi itu mengagetkan juga ketika wakil menteri bisa berbicara mewakili sebuah cabang olahraga, lalu semua orang mengatakan pemecatan Patrick Kluivert atau bukan pemecatan, mutual atau kesepakatan bersama itu tidak melibatkan Exco. Lalu keputusan-keputusan one man show Pak Erik disebut yang menentukan pemilihan ketumnya ke pelatih kepala. Jadi ini pasti ada tarik ulur karena desakan netizen itu juga akan menyangkut kredibilitas Pak Erik sebagai ketua umum. Apakah kemudian pemilihan kembali Sintayong tidak mempengaruhi harga diri Pak Erik? Jadi tarik ulur itu pasti banyak kepentingan. Jadi artinya Anda juga menyebut ada kepentingan federasi terkait kepemilihan. Pasti Mbak, dan jangan lupa biayanya mahal itu pelatih-pelatih luar itu. Kalau katakanlah Mark van Bommel katanya, salah satu muncul ya dari Belanda. Itu gajinya di luar sana di waktu di klub Belgia itu 12,4 miliar per bulan. Kalau mau Erik ten Hag 16 miliar per bulan. Itu nama-nama besar. Tapi berarti menurut Anda sendiri peluang STY kecil kemungkinan? Tidak, tetap terbuka. Tinggal Pak Erik mau nggak? Nah, mendengar suara-suara orang banyak dan keputusan itu jangan keputusan Pak Erik. Itu keputusan Exco dan ketua. Tapi kan STY juga sempat menyebutkan bahwa yang penting ada kesungguhan. Apakah ini juga bagian dari kode STY? Kode itu sudah dimulai tadi saya katakan. JJ terus-menerus menggulirkan konten-konten soal STY bisa saja. Tapi kesepakatannya dari kesepakatan, kalau STY minta kesepakatannya ada ini, dari federasi juga ada kesepakatan yang belajar bahasa Indonesia, transfer knowledge itu jangan sampai nggak terjadi. Kita butuh ilmu STY untuk pelatih-pelatih kita butuh itu. Oke, baik. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Wesley Huta Galung sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.